Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Hei, sehat selalu. Amin, amin, amin. amin. Timnas Indonesia eh, melawan Australia ya, di ajang AFF U16 semifinal, tapi Ya, tidak berhasil betul. menang ya. Kalah Iya, iya, dengan, iya. tapi jumlah golnya banyak ya. Ini kayaknya seru juga Iya, nih apa betul. pertarungannya ya. Bro Ipung, apa Betul. yang terjadi dengan laga Indonesia melawan Australia ini? Ya, mungkin kalau saya perhatikan dari rangkaian pertandingan-pertandingan di beberapa grup, ini adalah pertandingan yang paling memikat, Mhm, paling intensitasnya paling tinggi, dan ya produktivitas golnya juga dari kedua tim kan juga sangat bagus. Ini mhm, menunjukkan bahwa jual beli serangan antar kedua tim yang seperti saya perkirakan sebelumnya itu memang terjadi gitu loh. mhm, mhm, Artinya Indonesia maupun Australia memang mengincar gol-gol di awal dan mulai melakukan rangkaian serangan-serangan yang langsung direct ke arah tiang gawang gitu loh mhm, bro. Dari kedua tim. Bahkan di menit awal saja Australia sudah mengancam. Walaupun sebetulnya di menit kedua justru Indonesia yang unggul duluan mhm, melalui sundulan Guli tadi memanfaatkan umpan dari Baker ke arah tiang jauh gitu loh. mhm, Dan ini juga kan membuat suasana pertandingan menjadi lebih tinggi. Jadi intensitas serangan dari Australia yang memakai skema 3-4-3 dia memang percaya betul bahwa kedua dari wing back wing mereka itu bermain lebih lebih ke dalam, artinya lebih maju ke depan, itu bisa dimanfaatkan betul oleh Australia. Karena mhm, di situ ada salah satu wing kirinya Australia, Tatu namanya yang bermain juga sangat bagus ya. Dia juga punya kekuatan, punya kecepatan. Nah, ini juga yang akhirnya menjadi konstelasi pertandingan di tengah itu menjadi begitu intens. Nah, sayangnya kalau kita melihat bahwa pertandingan sejak awal bahwa Australia akan lebih banyak memainkan bukan lagi dari bola kaki ke kaki, tapi lebih memanfaatkan direct passing ke arah depan. Jadi mhm, tujuannya jelas. Mereka berusaha untuk menciptakan peluang sesegera mungkin di depan mhm, gawang Indonesia melalui mhm, direct passing. Mereka tidak melakukan lagi umpan-umpan horizontal, tapi langsung mengarah ke depan dengan memanfaatkan umpan-umpan diagonal ke arah kiri dan kanan. mhm, Nah, ini yang agak merepotkan Indonesia. Apalagi sejak walaupun Indonesia unggul duluan, tapi kan gelombang serangan dari Australia ya itu juga kan semakin intens. Tapi hebatnya dari anak-anak muda Indonesia, anak-anak muda Indonesia juga punya berbagai banyak juga peluang yang bisa mereka sebetulnya konversi menjadi gol. Artinya di pertandingan babak pertama ini adalah mungkin adalah pertandingan terbaik dari gelaran AFF kali ini, bro. mhm. Well, yang berakhir sama kuat dua-dua ya. Hebat juga Betul. ini. Betul. Padahal Indonesia udah 10 pemain ya. Nah, ini gimana nih dengan kartu merah nih, Bro? Ya, memang itu kan wajar ya kalau kartu merah Hmm, itu diberikan ke Raihan, karena mhm, Raihan dua kali mendapatkan kartu kuning. mhm, Kartu kuning ketika dia pertama kali melakukan pelanggaran yang dianggap membahayakan. Yang kedua, situasinya justru yang membahayakan. Karena hmm, situasi yang membahayakan apabila Rehan lewat itu kan artinya pemain ini sudah tinggal berhadapan aja dengan hmm, kiper gitu loh. Dan mhm, ini ancaman bahayanya lebih besar. Nah, ini kan terjadi karena transisi on off kita dari transisi menyerang ke transisi bertahan ini tidak terlalu bagus. hmm, Nah, pemain Australia dengan skema 3-4-3 artinya dia memfokuskan permainan konsentrasi pada wing-wing mereka di kiri dan kanan. Di situ di kiri ada Tatu. Makanya ketika terjadi transisi, memanfaatkan serangan dari sayap itulah yang dilakukan oleh Australia. Akhirnya pemain kita keteteran karena hmm, di situ tidak ada ya blocking gitu loh. hmm, Blocking sehingga Rehan berusaha mengejar dan melakukan pelanggaran dan itu adalah buah dari apa ya kelalaian kita untuk menjaga posisi. Dan satu hal yang saya amati dari beberapa pertandingan Indonesia, pemain Indonesia terutama ketika transisi bertahan itu lebih banyak memfokuskan konsentrasinya pada area di mana bola tersebut dimainkan. hmm, Sedangkan yang harus diwaspadai justru bukan itu, tapi yang harus diwaspadai adalah pergerakan tanpa bola dari pemain-pemain Australia. hmm. Nah,
pergerakan tanpa bola ini dari pemain-pemain Australia itu memanfaatkan sekali kelalaian dari pemain-pemain terutama pada saat transisi bertahan. Hmm. Pemain kita tidak melihat pada posisi-posisi pemain Australia sehingga itu yang kemudian dieksploitasi dan beberapa kali pemain Australia itu bisa masuk. Hmm. Untungnya kiper kita ini bermain bagus ya, cemerlang lah boleh dibilang. Hmm. Dengan beberapa kali menggagalkan apa Peluang mereka ya. peluang dari Australia, bahkan ketika one on one mereka juga gagal Ya. dengan Iksan bisa menggagalkan peluang tersebut. Mhm. Tapi ini adalah sebuah catatan ya bahwa lagi-lagi kelalaian kita adalah kita fokusnya selalu melihat pada posisi bola dimainkan, tapi Hmm. tidak melihat pada pergerakan pemain dan position yang pemain-pemain Australia yang berusaha memanfaatkan apabila terjadi bola-bola umpan terobosan gitu loh bro. Hmm. Ya. Bro, apakah itu menandakan bahwa kualitas timnas Indonesia ini memang di bawah dari Australia, bro? Kalau saya lihat dari sisi permainan iya, dari sisi Hmm. organisasi permainan ya. Mhm, mhm. Memang organisasi permainan Australia itu justru lebih rapi ya. Karena mereka melihat betul bagaimana pergerakan pemain-pemain Indonesia sehingga ketika bola dalam transisi negatif, pemain-pemain Australia sudah aware dengan seluruh Hmm. mereka sudah men-scanning ya. Hmm. Men-scanning area-area lapangan pertahanan mereka yang punya potensi untuk bisa dieksploitasi oleh pemain Indonesia. Sehingga Hmm. pergerakan pemain Indonesia akan lebih terbatasi gitu loh Ya, dalam hal betul. ini. Ya. Karena di situ sudah ada pemain Australia yang berusaha membayangi. Ini Hmm. berbeda terbalik dengan Indonesia. Mhm. Indonesia justru transisi bertahannya boleh dibilang agak buruk ya. Hmm. Ketika mereka lebih sering membiarkan pergerakan-pergerakan tanpa bola dari pemain Australia. Hmm. Positioning itulah yang kemudian menjadi kekuatan Australia. Mereka punya kedisiplinan dalam melihat itu ya. Hmm. Kedisiplinan dalam transisi bertahan, mereka melakukan scanning pemain-pemain Australia dalam transisi bertahan ini scanning seluruh area-area yang mungkin bisa dimasuki oleh pemain Indonesia. Berbanding terbalik dengan Indonesia. Indonesia Hmm. tidak punya apa namanya kedisiplinan semacam itu. Hmm. Planning itu masih masih agak telat ya. Ya. Walaupun dari sisi mentalitas, daya juang, saya melihat bahwa pemain Indonesia ini luar biasa, bro. Luar biasa sekali. Pantang menyerah ya, bro ya. Betul. Bahkan dengan 10 pemain aja, pemain kita masih menciptakan berbagai banyak peluang gitu loh. Hmm. Hmm. Artinya apa? Sebetulnya pola pola serangan Indonesia itu juga agak sulit juga di ini ya ditahan oleh Australia Hmm. karena pemain-pemain Indonesia terutama Mirza kemudian Goli itu punya kecepatan. Hmm. Kecepatan ini yang agak sukar diimbangi oleh pemain-pemain bertahan Australia. Hmm. Dan lagi-lagi Indonesia juga pandai juga dalam memanfaatkan permainan-permainan set piece. Hmm. Terutama gol kedua dari Goli itu memanfaatkan kan dari awalnya Fabio melakukan lemparan throw in Ya. yang jauh, dihalau oleh pemain Australia, dihajar oleh Goli dengan tembakan yang sangat-sangat bagus gitu ya. Ya, ya. Ini juga melihat bahwa sebetulnya dari sisi skill individu Indonesia tidak kalah. Cuma Hmm. sayangnya kedisiplinan dalam bermain secara organisasi itu Indonesia masih di bawah levelnya dari Australia. Nah, ini yang menariknya adalah kenapa Coach Nova tidak segera melakukan pergantian pemain, bro? Ini kan Nah, kelihatannya, itu juga. eh, Itu juga sebetulnya gini, dengan keluarnya Raihan, nah, Raihan kan dalam hal ini sebagai stopper ya, pemain belakang. hmm. Dia kemudian ada semacam rotasi permainan, tapi tidak melalui pemain-pemain yang berada di bench. Rotasi Oh, itu hanya rotasi posisi hmm. ketika dia melihat bahwa Becker ini juga kan punya kemampuan sebagai fullback di belakang. Hmm, 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 Artinya Becker yang tadinya aktif juga untuk menyokong penyerangan itu ditarik ke belakang untuk menggantikan posisinya Raihan. Sebetulnya di hmm, situ tidak ada masalah. Cuma hmm, yang jadi masalah adalah ketika kualitas penyerangan Indonesia juga agak sedikit berkurang dengan hmm, ditariknya Becker ke bawah. hmm, Nah, hmm, yang menarik bahwa walaupun Australia bermain masih dengan tim yang full, masih 11 pemain,
justru rotasi permainan dari apa babak kedua, Australia itu udah melakukan banyak pergantian pemain Hmm, karena tujuan dia adalah dia tidak ingin menurunkan intensitas serangan hmm, karena dia tahu bahwa ketika intensitas serangan dilakukan dari sejak babak pertama itu kan juga menguras energi ya, pemain-pemainnya. ya, ya. Nah, begitu di babak kedua dia juga tidak ingin menurunkan tensi itu. Hmm, Caranya dia memasukkan pemain-pemain baru yang hmm, masih fresh. ya. Nah, di sini saya sih melihat bahwa ada kekurangan dari Coach Nova Hmm, ketika dia tidak punya kurang memiliki sensitivitas terhadap jalannya pertandingan. hmm, Sensitivitas itu juga kan bisa terlihat dari bagaimana kebijakan dia, pengambilan keputusan dia untuk melakukan rotasi permainan dari bench. Itu sayang hmm, sekali itu telat sebetulnya. Saya melihat ke hmm, situ. Seharusnya kalau dia ingin mempertahankan formasi dari sejak babak pertama, itu hanya maksimal bisa dilakukan sampai 60 menit gitu loh. hmm. 60 menit permainan. Setelah itu, rasanya pemain Indonesia yang sudah kalah dalam hal jumlah, itu juga kan akan lebih terkuras lagi Iya, energinya. betul. Nah, dia harus menutup kekurangan itu. Hmm, Tapi rotasi permainan itu baru dilakukan di menit 75 ke atas. Ini hmm, sebetulnya agak disayangkan ya. ya, ya. Walaupun kalau kita perhatikan dengan rotasi permainan masuknya Josh Holong, kemudian masuknya Fandi Ahmad, itu kan justru merubah suasana. Hmm, Artinya Indonesia malah bisa menambah 1 gol. Ini hmm. juga kan membuktikan bahwa sebetulnya apa pergantian pemain dari bench itu harusnya sudah dilakukan dari sejak Lebih awal, cepat paling ya, tidak di lebih menit awal ya. 60 lah gitu. Hmm, ya, ya. Dan mungkin juga karena itu kemudian Indonesia tidak cukup waktu untuk membalikan keadaan. Tapi kayaknya Betul. jauh ya untuk bisa membalikan keadaan. Apakah ada peluang, bro? Ada, saya sih melihat ada. Tetap saya melihat peluang itu ada. Kalau ya itu tadi, kalau saja apa Pergantian kualitas pemain. pergerakan pemain Indonesia itu juga tidak dibatasi oleh kekurangan stamina tadi. Oh, Artinya, yaitu rotasi itu harus dilakukan dari sejak awal. Saya melihatnya ke situ ya. iya. Nah, kalau saja karena gini, ketika Indonesia pun bermain dengan 10 pemain, itu Hmm, juga tidak mengurangi kualitas serangan. Walaupun iya. memang apa ya, intensitasnya berkurang, tapi kualitasnya itu juga tidak berkurang gitu loh. Oh, Nah, ini yang seharusnya bisa dimanfaatkan bahwa Australia pun ketika menghadapi 10 pemain juga tidak bisa berbuat dengan lebih cara-cara yang lebih leluasa ya leluasa. gitu ya. Hmm, Ah, sayang sayang sekali gitu loh, ya, ya. gitu bro. Oke, dengan hasil ini berarti Indonesia akan memperebutkan posisi 3 ya, 3-4 ya. Ya, Dan ya, gagal ke final. ya, Finalnya antara Australia melawan Thailand dan Indonesia akan berhadapan dengan Vietnam. Vietnam lagi. ya, ya. Setelah tidak berhasil mengalahkan Australia, ketemunya sama Vietnam lagi. Ini kira-kira seperti apa nih dengan Vietnam? Ya, sebelum mengarah ke situ ya, saya juga kan ingin menanggapi juga bahwa ini adalah boleh dibilang event pertama ya yang Mhm. dihadapi oleh Coach Coach Nova. Nova. Ya. Nah, sebetulnya Coach Nova juga masih punya agenda untuk bisa meloloskan Indonesia di kualifikasi Piala Asia Under 17. Saya Hmm. pikir dengan formasi-formasi pemain-pemain yang ini, mungkin saja bahwa proses seleksi itu masih akan terus dilakukan. Ya, bukan tidak tertutup kemungkinan bahwa ada perubahan-perubahan susunan pemain yang akan Ya. dibawa nanti. Mhm. Dan lagi-lagi di kualifikasi Indonesia juga akan menghadapi Australia gitu loh. Ya, ya. Jadi Indonesia ini jodoh dengan Australia ini ini banget ya, kuat banget ya. Jadi kita harapkan sekali ya bahwa eh, event di AFF ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga buat staf-staf kepelatihan di Under 16 kali ini ya, Mhm. bahwa em, eh, mereka masih butuh yang namanya belajar, Ya, mereka yang masih butuh yang namanya evaluasi, mereka masih butuh yang namanya pengalaman, dan ya. inilah adalah event yang paling tepat untuk mereka bisa lanjut ke kualifikasi nanti. Nah, Mhm. mengenai apa bagaimana peluang kita dengan Vietnam, saya juga melihat pertandingan antara Vietnam dengan Thailand. Saya sih melihat bahwa kualitas pertandingan antara Vietnam dengan Thailand itu jauh sekali di bawah kualitas pertandingan antara Indonesia dengan Australia. Hmm.
Jadi Jadi sebenarnya kalaupun Heeh. jadi sebenarnya lebih layak kalau Indonesia lawan Australia ini berada di final gitu ya. Saya sih melihatnya ke situ ya, bahwa ini adalah the real final dari Hmm. pertandingan Piala AFF. Sayang ini adalah pertemuan yang terjadi di semifinal. Hmm. Karena kalau kita melihat bagaimana Thailand dengan Vietnam bermain, kok rasa-rasanya mereka berdua ini dari sisi permainan itu di bawah kualitas permainan antara Australia dengan Indonesia. Hmm. Jadi kalau melihat merujuk ke arah situ, rasanya sih Indonesia punya peluang besar juga, punya peluang lah bisa menghadapi Vietnam nanti gitu, bro. Ya, ya. Artinya ini juga bisa dikatakan bahwa Australia akan menjadi juara ya kali ini. Belum tentu juga ya, karena intensitas pertandingan yang melawan Indonesia ini kan begitu tinggi ya, Ya, ya. dan ini juga menguras energi juga. Eh, Walaupun kita juga melihat bahwa pertandingan antara Vietnam dengan Thailand itu juga lebih lebih banyak faktor-faktor emosional yang keluar ya. Jadi Hmm. pertandingan jadi kurang begitu menarik gitu loh. Hmm. Hmm. Tapi kita lihat aja bagaimana karena juga saya melihat Thailand ketika melawan Vietnam itu juga punya organisasi permainan yang juga lebih baik justru Hmm. lebih baik ketimbang Vietnam. Artinya pergerakan antar pemain itu punya disiplin yang sudah mereka siapkan gitu, bro. Ya. Ya memang sebetulnya Thailand dengan Australia ini sudah pernah ketemu di grup ya. Artinya memang ini grupnya grup maut nih. Benar-benar ya. Ya Betul. dua terbaik di grup C ini justru malah melaju ke final dan itu Iya, luar biasa ya. luar biasa. Oke. Nah, untuk Indonesia sendiri ini apalagi Ya, PR-nya nih ke depan ya untuk sampai ke Piala Asia misalnya nanti. Apakah harus ada ya. pergantian pemain atau penambahan pemain baru atau seperti apa, bro? Mungkin kalau soal bagaimana penambahan apa pemain-pemain baru itu kita juga tidak bisa mengintervensi ya karena Iya, ini iya. adalah hak otoritasnya dari mereka dari staf kepelatihan. Mhm. Walaupun sebetulnya tidak tertutup kemungkinan bahwa pemain-pemain yang tidak masuk dalam seleksi di AFF ini itu Mhm. bisa saja pada saat diadakan kemudian seleksi untuk menghadapi kualifikasi ada penambahan-penambahan dari pemain-pemain baru. Mhm. Tapi yang paling sebetulnya yang menjadi catatan adalah bagaimana staf kepelatihan merubah gaya permainan Indonesia terutama pada saat transisi bertahan. Ini Mhm. yang paling penting. Ya. Ketika mereka juga sebetulnya harus punya awareness terhadap situasi yang berkembang di lapangan. Mhm. Jangan hanya melihat fokus pada bola yang sedang dimainkan, tapi pemain juga harus punya awareness terhadap scanning apa yang terjadi di lapangan dengan cara melihat bagaimana posisi-posisi yang mungkin bisa dieksploitasi oleh lawan Mhm. itu adalah PR buat pelatih ya, buat staf kepelatihan untuk Mhm. membenahi hal yang demikian. Sementara PR buat staf kepelatihan adalah menumbuhkan yang namanya ini ya sensitivitas terhadap jalannya pertandingan gitu loh. Mhm. Mhm. Nah, sensitivitas ini berhubungan juga dengan apa yang terjadi di lapangan. Perkembangan itu kan dinamis ya, yang Ya. terjadi di lapangan. Ya. Jadi tidak bisa berpatokan hanya pada satu pakem, tapi Ya. dia juga harus harus mempunyai yang namanya plan A, plan B, plan C dan segala macam. Gitu, Ya. bro. Ya. Oke, Sobat Bola, itulah obrolan kita mengenai laga Indonesia melawan Australia di semifinal. Ya. Kalau menurut Sobat sendiri, apa yang harus diperbaiki bagi timnas Indonesia U16 menjelang nanti ke Piala Asia? Silakan tulis di kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.